Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa hal-hal yang sering dilakukan oleh seorang yang berpuasa namun itu tidak membatalkan ibadah puasanya. Ya, perkara-perkara yang tidak membatalkan ibadah puasa. Kita sudah menyebutkan sekitar 6 hal, ya. Namun insya Allah kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu yang ketujuh sampai yang ke-18 atau yang ke-17 insya Allah. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu menggunakan celak. Menggunakan celak apakah membatalkan puasa atau tidak? Karena ini biasanya ada yang terbiasa menggunakannya di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana hukumnya digunakan di dalam bulan suci Ramadan? Ini tidak membatalkan ibadah puasa insya Allah. Ini tidak membatalkan ibadah puasa. Kemudian al-huqnah. Huqnah itu adalah suntikan. Suntikan ini perlu dirinci, ya. Dia terbagi dua. Ada suntikan bagi sang sakit berfungsi sebagai pengobatan dan ini tidak membatalkan ibadah puasa. Namun suntikan yang kedua yang saya maksud adalah suntikan yang berfungsi sebagai al-giza, yaitu pengganti makan dan minum. Ya, maka ini mengenyangkan, menghilangkan rasa haus dan rasa laparnya. Nah, jelas tentu ini adalah membatalkan puasa. Jadi tergantung bagi sang sakit. Kalau ia masih ringan, tidak memberatkan baginya untuk berpuasa, boleh bagi dia berpuasa dan harus disuntik, maka dilihat. Kalau suntikan itu hanya sekedar sebagai obat, insya Allah tidak membatalkan puasanya. Kemudian tetes, ya, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, itu semua tidak membatalkan ibadah puasa. Tapi dengan catatan, ya, jangan sampai masuk ke dalam tenggorokannya atau masuk ke dalam al-ma'idah, lambungnya. Karena tatkala sesuatu itu, ya, masuk ke dalam tenggorokan dan ke lambungnya, maka itu bisa membatalkan puasanya. Maka segala sesuatunya dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi itu adalah tidak boleh berlebih-lebihan dan perlu bersikap hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini dikiaskan oleh ulama kita kepada hadis ini. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Ketika berwuduk, Nabi memerintahkan balik fil istinsyaq, yaitu perkuatlah untuk menghirup air ke dalam hidung. Ketika memasukkan hidung, ya, setelah berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, Nabi anjurkan untuk kita memperbanyak atau memperkuat memasukkan air ke dalam hidung. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Illa an takuna shaima. Illa an takuna shaima fala. Ya, kecuali ketika Anda berpuasa, jangan lakukan itu. Artinya banyak hal-hal yang mungkin tidak membatalkan ibadah puasa kita, tapi catatannya adalah jangan berlebih-lebihan. Ya, tatkala seseorang itu berlebih-lebihan bisa masuk ke dalam lambungnya, maka mengenyangkan dan seterusnya, itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Oke. Perkara yang lain. Nah, perkara yang lain adalah siwak. Bagaimana hukumnya orang menggunakan siwak tatkala ia berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan? Siwak ini adalah syariat. Siwak ini adalah sunnah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka saya akan perintahkan bagi umatku untuk mereka menggunakan siwak setiap kali ingin sholat. Ini syariat dan tidak disebutkan oleh Nabi, tidak ada istisna, pengecualian sebagaimana hadis wudhu tadi, kecuali Anda berpuasa, ya, nggak ada pengecualian. Maka ini boleh digunakan, ya, sunnah ini bisa kita amalkan di luar bulan suci Ramadan atau di luar ketika tidak berpuasa maupun ketika kita berpuasa. Ya, sebuah syariat yang muttafaqul ulama, sepakati oleh ulama, boleh
dan tidak membatalkan ibadah puasa. Maka dalam hadis disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siwaku mutahharatul lil fami, mardatul lirabbi." Siwak itu adalah mensucikan mulut. Sebagian ada yang mengartikan siwak itu mengharumkan mulut. Dan ini diperkuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu pada hari kiamat itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak kasturi. Jadi as-siwaku mutahharatul lil fami, mardatul lirabbi, mensucikan mulut orang yang berpuasa dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kalau dikaitkan dengan sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang sekarang, yaitu ma'jun, odol atau sikat gigi atau pasta gigi. Nah, kalau dikiaskan ke dalam hadis karena itu sebagai pengganti dari siwak, namun jelas ada perbedaan sedikit. Disepakati oleh ulama boleh-boleh saja, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokannya, masuk ke dalam lambungnya, ya, karena ma'jun ini menggunakan air. Ketika orang menggunakan pasta gigi, dia membutuhkan air. Kalau ia berlebih-lebihan bisa masuk ke dalam ke dalam lambungnya. Nah, walaupun demikian, Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, mensunnahkan untuk meninggalkan bersikat gigi, bahkan bersiwak dari terbit fajar sampai zawali syams. Itu masih bisa. Afwan, disunnahkan meninggalkan siwak setelah zawali syams, setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi mungkin setelah zuhur, ya, setelah zuhur atau setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari itu disunnahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Ya, mari kita tinggalkan, biarkan mulut kita dalam keadaan seperti itu. Kita dalam keadaan beribadah kepada Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat akan menjadi bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum di sisinya dibandingkan dengan bau-bau mulut yang lainnya, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi yang kita kenal, minyak misk, ya, parfum misk. Baik, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang lain adalah menelan dahak. Ya, dahak ini tempatnya di dalam rongga hidung yang disebut dengan an-nakhamah, ya. Yang disebut dengan an-nakhamah. Bagaimana hukumnya kalau itu yang tertelan? Ya, ini ada beberapa mazhab. Dalam mazhab Hanafiyah dan Indal Malikiyah al-Mu'tamad, dan begitu juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu taala, bahwa ini tidak membatalkan ibadah puasa seseorang. Kenapa? Karena dia li'anna ibtila'aha minal fami ghairu wasil minal kharij. Karena dia menelan dari dalam. Ya. Dahak ini berasal dari dalam, masuk kembali ke dalam. Ya. Jadi dia dari dalam, bukan dari luar mulut. Ya, yang membatalkan itu kalau makanan atau minum atau cairan atau benda-benda yang berasal di luar mulut masuk. Namun dahak ini berasal dari dalam dan belum keluar dari mulut, maka ini tidak membatalkan puasa. Itu pendapat. Kemudian pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, ini juga membolehkan selama, ya, membolehkan, boleh saja tertelannya dahak tersebut. Ini kan dahak yang lebih besar daripada ludah biasa, ya, mungkin ludah yang nggak bisa dihindari, namun dahak ini yang lebih besar, namun jarang juga biasanya. Bagaimana hukumnya ketika tertelan oleh seorang yang berpuasa? Jadi tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat boleh selama belum sampai ke mulut. Namun kalau sudah sampai ke mulut, masuk tertelan, itu membatalkan puasa. Baik. Yang ketiga adalah tertelannya dahak tersebut tidak membatalkan ibadah puasa walaupun sampai ke mulut, selama dia tidak mempunyai tujuan untuk memasukkannya sendiri. Artinya tertelan tanpa sengaja. Namun kalau tertelannya dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Intinya adalah tadi,
Ya, perlu diingat, jangan terlalu berlebih-lebihan dan perlu berhati-hati. Ini menjadi syarat, ya, jangan berlebih-lebihan dan selalu berhati-hati. Kemudian yang lain adalah bagaimana hukumnya menelan sesuatu, baik itu berupa benda maupun berupa cairan atau apa saja yang mungkin di luar daripada keinginan kita, atau di luar daripada perhatian kita, di luar daripada kewaspadaan kita, tanpa kita sengaja intinya. Namun ada yang masuk ke dalam mulut kita, ya, sampai ke dalam lambung. Ya, salah satu contoh misalnya, ya, sisa makanan yang ada di dalam gigi kita setelah kita makan. Ada saja sisa-sisa makanan yang tidak sempat tertelan singgah di gigi. Beberapa saat kemudian tertelan ikut dengan air ludah, air liur kita. Bagaimana hukumnya? Ini boleh-boleh saja, tidak membatalkan selama tidak ada memang belum sampai keluar dan tanpa sepengetahuan ia. Kalau ia mengetahui, maka dia keluarkan. Ya, ia keluarkan, jangan ia sudah tahu kemudian dia berusaha menelannya. Kemudian yang kedua yang biasanya itu adalah air darah, ya, biasanya gusi itu berdarah. Maka kalau itu sedikit, sebagian ulama boleh-boleh saja, walaupun sebagian ulama lain bahwa darah itu tetap, ya, tetap ketika tertelan walaupun bercampur dengan air ludah, dia membatalkan ibadah puasa. Maka semestinya ketika ia memahami, dia ketahui berdarah gusinya, dia keluarkan supaya tidak membatalkan puasanya. Apalagi yang biasa tertelan, ya, yang biasanya yaitu debu, ya, di beberapa negara termasuk di negara Arab yang di sana ada gurun pasir, beberapa negara Afrika itu di sana debu seringkali datang. Nah, ini tidak bisa dihindari, ya. Akan ada saja yang tertelan, maka ini tidak membatalkan ibadah puasa. Kemudian perkara-perkara yang lain, yang ke-14 makan, yang ke-15 minum, yang ke-17 mungkin, yang ke-16 jima', ya, berhubungan badan. Selama itu tidak disengaja, man akala au syariba, ya, nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amallahu wa saqahu. Barang siapa makan, ya, minum padahal dia berpuasa, makan dan minum karena lupa, maka silahkan ia lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum pada saat